Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Salma Fadilah dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen jaminan mutu. Nah, di video ini yang pertama saya akan membahas tentang konsep jiran dalam jaminan mutu beserta contoh pelaksanaannya. Konsep jiran dalam jaminan mutu berfokus pada kemampuan produk atau layanan untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan pasar. Joseph M. Jura mendefinisikan mutu sebagai fitness for us, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Berikut adalah contoh pelaksanaan konsep jiran dalam jaminan mutu. Nah, yang pertama adalah perencanaan mutu. Proses awal dalam trilogi quality jiran yaitu perencanaan mutu melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan, penetapan standar kualitas, dan pengembangan proses produksi yang akan memenuhi standar tersebut. Contohnya yaitu suatu perusahaan makanan ingin mengidentifikasi kebutuhan pelanggan akan produk bebas gluten. Dalam proses perencanaan kualitas, perusahaan tersebut menetapkan standar kualitas untuk produk bebas gluten seperti persentase gluten yang diperbolehkan. Setelah itu, perusahaan mengembangkan proses produksi yang akan produk bebas gluten yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu pengendalian mutu. Setelah perencanaan, pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa standar kualitas dipenuhi. Ini melibatkan pemantauan proses produksi dan produk yang dihasilkan untuk mengidentifikasi penyimpanan dari standar kualitas dan pengembangan tindakan korektif jika diperlukan. Contohnya yaitu dalam konteks perusahaan makanan bebas gluten, pengendalian kualitas melibatkan pengujian rutin produk untuk memastikan kadar gluten di bawah batas yang ditetapkan. Jika kadar gluten ditemukan melebihi batas, tindakan korektif diambil, seperti peninjau proses produksi atau memeriksa bahan baku yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan mutu. Langkah final dalam trilogi quality jiran adalah peningkatan mutu yang melibatkan upaya untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan. Ini meliputi identifikasi program perbaikan diagnosis, penyebab kesalahan, dan implementasi perbaikan yang efektif. Implementasi jiran trilogi quality harus dilakukan secara kontinu. Berikut beberapa tips untuk mengimplementasikan jiran trilogi quality. Nah, yang pertama yaitu komitmen manajemen. Pastikan bahwa manajemen puncak mendukung dan berkomitmen untuk menerapkan jiran trilogi quality. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Berikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan tentang prinsip-prinsip jiran trilogi quality. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi secara terbuka dan jujur tentang tujuan, harapan, dan kemajuan dalam implementasi jiran trilogi quality. Yang keempat, pengukuran kinerja. Tetapkan metrik kinerja yang jelas dan objektif untuk mengukur kemajuan dalam perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan peningkatan kualitas. Yang kelima, budaya kualitas. Kembangkan budaya perusahaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan fokus pada kualitas. Dengan demikian, konsep jiran dalam jaminan mutu dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, memenuhi kebutuhan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu apa saja 5 aspek perspektif mutu layanan kesehatan beserta contohnya. 5 aspek perspektif mutu layanan kesehatan mencakup yang pertama, kompetensi teknik, keterampilan dalam pengetahuan tenaga medis dalam memberikan pelayanan. Contohnya, dokter yang terlatih dan bersertifikat dalam spesialisasi tertentu. Yang kedua, akses terdapat pelayanan. Kemudian, pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan. Contohnya yaitu rumah sakit yang menyediakan transportasi bagi pasien di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu efektivitas tingkat keberhasilan layanan dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai standar medis. Contohnya yaitu program vaksinasi yang berhasil menurunkan angka penyakit menular. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya secara optimal dalam memberikan pelayanan. Contohnya yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Yang terakhir yaitu keselamatan, perlindungan pasien dari risiko selama perawatan. Contohnya yaitu protokol pencegahan infeksi yang diterapkan di rumah sakit untuk menghindari infeksi monokominal. Selanjutnya pembahasannya ketiga adalah perspektif mutu harus distandarisasi dengan standar input, proses, dan objek. Jelaskan dan berikan contohnya.
Nah, perspektif mutu dalam layanan kesehatan harus distandarisasi melalui 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, input mencakup semua sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan seperti tenaga medis, peralatan medis, dan fasilitas. Contohnya, rumah sakit harus memiliki dokter yang terlatih dan peralatan medis yang memadai untuk membantu diagnosis dan perawatan pasien. Yang selanjutnya, proses adalah langkah-langkah yang diambil dalam memberikan layanan. Ini termasuk prosedur medis, manajemen pasien, dan interaksi antara staf medis dengan pasien. Contohnya yaitu penerapan protokol standar dalam prosedur bedah untuk meminimalkan risiko infeksi. Yang terakhir adalah output merujuk pada hasil dari layanan kesehatan yang diberikan seperti tingkat kepuasan pasien, pemulihan pasien, dan pengurangan angka kematian. Contohnya yaitu rumah sakit yang berhasil meningkatkan tingkat kepuasan pasien melalui survei pasca perawatan menunjukkan bahwa outputnya berkualitas. Nah, dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, lembaga kesehatan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar mutu yang diharapkan dan meningkatkan efektivitas layanan mereka. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jelaskan proses penjaminan mutu layanan kesehatan dan langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Proses penjaminan mutu layanan kesehatan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut dan langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Proses penjaminan mutu layanan kesehatan yang pertama yaitu perencanaan, menetapkan standar mutu yang harus dipenuhi termasuk kebijakan dan prosedur operasional. Yang kedua yaitu implementasi, melaksanakan prosedur dan kebijakan yang telah direncanakan termasuk pelatihan staf, penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu pemantauan, mengawasi pelaksanaan layanan untuk memastikan bahwa standar mutu dipatuhi termasuk audit internal dan pengumpulan data. Yang keempat yaitu evaluasi, penilaian hasil dari layanan kesehatan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan, mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Yang pertama, pembentukan tim jaminan mutu. Pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan mutu. Yang kedua yaitu penyusunan standar pelayanan, menetapkan standar pelayanan berdasarkan pedoman nasional atau internasional. Yang ketiga yaitu pemilihan teknik pengukuran, memilih metode pengukuran yang sesuai seperti survei kepuasan pasien atau audit risk. Yang keempat yaitu pelaksanaan pengukuran, melakukan pengukuran dengan membandingkan standar pelayanan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kelima yaitu analisis dan tindak lanjut, menganalisis hasil pengukuran dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan mengikuti proses ini, lembaga kesehatan dapat memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan aman bagi pasien. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah pengukuran mutu bisa dilakukan secara prospektif, konkuren, dan retrospektif. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu prospektif pengukuran mutu. Prospektif dilakukan sebelum layanan kesehatan diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sudah siap dan cocok untuk memberikan layanan yang berkualitas. Contohnya yang pertama yaitu audit struktural. Audit struktural dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan sudah tersedia. Hal ini termasuk verifikasi keabsahan lisensi dokter, validitas peralatan medis, dan kondisi fasilitas. Kedua yaitu pendidikan staf medis. Pelatihan dan pendidikan staf medis sebelum mulai praktek dapat memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberikan layanan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu konkuren. Pengukuran mutu konkuren dilakukan selagi layanan kesehatan masih berlangsung. Tujuannya adalah untuk memonitor dan menyesuaikan proses layanan secara real time guna memastikan bahwa standar mutu tetap dipenuhi. Contohnya yaitu monitoring real time. Monitoring real time dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang memantau jalannya proses rawat inap, anestesi, dan operasi. Sistem ini dapat memberikan notifikasi jika ada deviasi dari standar proses. Nah, contohnya selanjutnya yaitu observasi langsung. Observasi langsung oleh supervisor atau auditor dapat dilakukan selagi proses rawat inap dan memastikan bahwa aturan-aturan sterilisasi dan antisepsi dipatuhi.
Yang ketiga yaitu retrospektif. Pengukuran mutu retrospektif dilakukan setelah layanan kesehatan selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil layanan dan memperbaiki proses-proses yang perlu diperbaiki. Contohnya yaitu revisi rekam medis. Revisi rekam medis pasien setelah rawat inap untuk memastikan bahwa catatan-catatan medis akurat dan lengkap. Hal ini membantu dalam evaluasi post-operatif dan follow-up pasien. Contoh yang selanjutnya yaitu survei pasien. Survei pasien setelah rawat inap untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien. Hasil survei ini dapat digunakan untuk menilai apakah standar mutu layanan sudah dipenuhi dan membuat perbaikan jika perlu. Dengan demikian, kombinasi dari 3 jenis pengukuran mutu, prospektif, konkuren, dan retrospektif memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas layanan kesehatan dan memungkinkan perbaikan yang lebih efektif. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila bisa dibilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.